Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Syafi'i dari 21PA2 dengan NIM 216 kali 2. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan marketing dari marketing 1.0 sampai 4.0. Jadi sebelumnya teman-teman, untuk marketing sendiri itu sekarang sebenarnya sudah mencapai marketing 5.0. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangannya hanya sampai 4.0. Lalu untuk 1.0 sendiri teman-teman, 1.0 itu untuk marketingnya masih ke ranah tradisional. Jadi sebelum era digital masuk seperti itu. Nah, untuk marketing 1.0 sendiri itu dimulai dari 1960-an, atau di saat itu Amerika Serikat sedang bagus-bagusnya perekonomian, sedang baik-baiknya, sedang pesat-pesatnya, yang mana itu disorot dunia untuk dijadikan patokan. Nah, untuk marketing 1.0 sendiri itu biasa disebut dengan product driven atau marketing yang memang fokusnya di produk seperti itu. Nah, untuk marketing 1.0 sendiri itu ada 4 strategi yang biasa disebut dengan 4P atau marketing mix. Nah, 4P itu isinya ada yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion. Jadi untuk produk sendiri teman-teman, kita di marketing 1.0 memang lebih fokus ke produknya. Jadi bagaimana cara kita memberikan produk yang terbaik seperti itu, yang berkualitas bagus. Lalu yang kedua fokus di price-nya, yaitu harga yang murah, yang terjangkau di zaman itu. Lalu yang ketiga place, yaitu bagaimana caranya kita memilih tempat untuk memudahkan customer untuk beli atau lebih memudahkan akses pembelian seperti itu. Yang keempat baru promotion. Nah, untuk promotion sendiri untuk di era dulu 1960-an itu lebih efektif menggunakan banner atau reklame seperti itu. Jadi karena dulu masih belum ada iklan seperti medsos dan ads seperti sekarang seperti itu. Nah, bergeser dari 1.0 itu di 1960-an, lalu 1990-an itu sudah bergeser ke marketing 2.0. Jadi untuk 2.0 ini dimulai ketika Amerika Serikat perekonomian sedang turun-turunnya. Jadi customer sudah tidak lagi mencari barang-barang yang bagus, tapi mereka sudah bergeser lebih ke pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, untuk marketing 2.0 sendiri itu biasa disebut dengan customer oriented. Jadi kita lebih fokus ke customernya, apa aja sih kebutuhan customer waktu itu. Jadi di marketing 2.0 adalah lebih fokus di pemenuhan kebutuhan customer. Sebenarnya untuk strateginya di 2.0 itu ada 4C. 4C itu terdiri dari customer, cost, convenience, dan juga communication. Jadi bagaimana kita menyediakan produk itu sesuai kebutuhan manusia pada waktu itu. Nah, tapi tidak hanya di produknya, tidak hanya di pemenuhan kebutuhannya, tapi value apa juga yang didapat oleh manusia pada waktu itu. Jadi fokusnya lebih ke pemenuhan kebutuhan sama value produknya atau manfaatnya yang bisa diberikan ke masa itu seperti itu. Nah, bergeser dari 2.0 itu ada marketing 3.0. Nah, untuk 3.0 ini sendiri biasa disebut dengan human centric, atau kita lebih fokus ke manusianya atau konsumennya itu benar-benar dimanusiakan. Jadi kita lebih fokus ke sosialnya, kita lebih mengandalkan opini, juga mengedepankan perspektif konsumen. Jadi bagaimana sih pola pikir konsumen, kita lebih eksekusinya ke arah situ. Lalu setelah 1.0 sampai 3.0 tadi kan masih tradisional ya teman-teman. Nah, untuk di marketing 4.0 ini biasa disebut dengan moving to digital, atau ketika digital baru masuk. Itu ada di marketing 4.0. Jadi untuk marketing 4.0 sendiri ini pemasarannya itu melalui pendekatan luring juga daring. Jadi offline juga online seperti itu. Nah, untuk teknik pengumpulan data atau big datanya, big data analis itu dijadikan acuan di marketing 4.0 ini. Nah, di marketing 4.0 ini ada namanya 5A, pendekatan 5A. 5A itu terdiri dari aware atau perhatian, bagaimana orang memperhatikan produk kita, memperhatikan bisnis kita dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu appeal, bagaimana kita bikin orang tertarik dengan bisnis kita. Setelah orang tertarik itu biasanya bertanya atau ask, itu A yang ketiga seperti itu. Nah, setelah ask ada kemungkinan yang keempat, yaitu X atau action. Jadi orang melakukan
tindak pembelian seperti itu. Nah, setelah action, jika memang target kita itu cocok dengan produk kita, tidak menutup kemungkinan untuk dia advocate, atau A yang kelima. Advocate itu menyarankan produk ini kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung dia mempromosikan produk kita secara gratis seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari 4.0 ini teman-teman, jadi jangkauan kita itu lebih luas. Kita bisa menjangkau orang-orang yang bahkan jauh dari tempat kita menggunakan media sosial, menggunakan promosi digital dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa membangun loyalitas dan branding seperti itu dari advocate tadi. Nah, ini nanti juga bisa memudahkan kita mengikuti tren. Jadi digital ini tadi sangat membantu banget kita untuk melihat tren apa sih yang sedang disukai masyarakat, kebutuhan apa yang sedang hype-hype-nya seperti itu. Nah, ini sangat membantu banget. Nah, manfaat yang keempat itu bisa meningkatkan income bisnis. Kenapa kok income bisnis bisa lebih meningkat di marketing 4.0? Karena yang pertama itu bisa memudahkan orang untuk membeli produk. Jadi di zaman dulu kan beli produk itu kadang langsung gitu ya, langsung ke tempatnya. Nah, untuk di marketing 4.0 ini udah ada pembelian online. Jadi kita beli tinggal dari HP aja. Nanti menggunakan jasa kurir bisa diantar ke rumah pembelinya. Jadi memudahkan orang untuk membeli produk kita. Terus yang kedua, akses informasi terhadap produk kita itu mudah. Jadi kita nggak perlu menjelaskan berulang-ulang kepada orang, kita cukup mendeskripsikan bagaimana produk kita, apa manfaatnya, apa value-nya dan lain sebagainya itu di kolom promosi media sosial atau apapun itu. Jadi kita nggak perlu berulang kali untuk menjelaskan ke orang soal produk kita. Terus yang ketiga, mengapa income bisnis kita bisa meningkat? Karena memang ya tadi jangkauannya bisa lebih luas. Jadi kita tidak hanya menjangkau orang-orang di sekitar kita secara offline, kita juga bisa menjangkau orang-orang yang bahkan jauh dari tempat kita seperti itu. Jadi kurang lebihnya itu teman-teman yang bisa saya presentasikan terkait perkembangan marketing dari 1.0 sampai 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.